Dan Ainus siang ini kami awali dari kebakaran Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur, di mana puluhan pasien panik dievakuasi. Api diduga dari panel listrik di ruang farmasi. Puluhan pasien rawat inap panik berhamburan dievakuasi keluar saat terjadi kebakaran di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Rabu pagi. Asap pekat menyelimuti beberapa lantai gedung rawat jalan rumah sakit tersebut. Petugas damkar berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus hingga berjibaku memadamkan api. Tak lama, api bisa dipadamkan, namun asap masih menyelimuti. Petugas pemadam menyisir setiap sudut rumah sakit dan melakukan proses pendinginan. Api diduga berasal dari panel listrik di ruang farmasi di lantai 3 rumah sakit. Didapati obat-obatan di etalase farmasi hangus terbakar. Dugaannya itu dari ruang farmasi. Nah, kalau unit kita terjunkan ada kurang lebih 10 unit, jadi 5 unit pompa atau unit penyalur, 5 lagi unit pendukung seperti smoke removal, quick response, komando dan sebagainya. Korban sepertinya tidak ada, jadi kita datang pasien sudah dievakuasi semuanya, tapi masih ada satu yang tadi bapak-bapak paling terakhir dievakuasi. Insya Allah tidak ada korban. Total 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim Inafis Polda Metro Jaya saat ini masih melakukan olah TKP di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Ismalia di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Selamat siang Ismalia, apa sudah diketahui penyebab kebakaran? Ya, selamat siang Sila dan juga pemirsa. Untuk penyebab kebakaran pastinya memang kami belum mendapatkan informasi dari mana penyebab kebakaran tersebut, karena memang dari tim Inafis sendiri ini baru saja datang sekitar pukul 8.30 dan hingga saat ini pukul 11.10 ini memang masih tim Inafis masih belum keluar dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur, yang memang tadi baru saja terjadi kebakaran pada pukul 4.45 pagi tadi. Namun memang Sila dan juga pemirsa, sebagai informasi, untuk titik utama kebakaran ini memang terjadi di lantai 3 di ruang farmasi, yang dimana ini memang ruang farmasi tersebut penuh dengan obat-obatan. Dan tadi kami juga sempat berbicara dengan salah satu petugas pemadam kebakaran yang dimana mereka cukup kesulitan, karena memang di ruang farmasi ini seperti yang kita tahu banyak bahan kimia yang mudah terbakar, sehingga mereka harus benar-benar memastikan apakah api sudah padam atau belum. Dan juga tadi api berhasil dipadamkan, semua rangkaian pemadaman ini mulai dari pemadaman hingga pendinginan ini berhasil dipadamkan pada pukul 7.30, yang dimana ini selama 2,5 jam pemadam kebakaran ini berusaha memadamkan api yang berkorban di Rumah Sakit Hermina. Dan untuk bagaimana kondisi sekarang di Rumah Sakit Hermina, ini sudah mulai beraktivitas normal kembali, namun memang yang terbakar adalah di ruang farmasi, yang dimana ini para pasien jika mengambil obat harus ke ruang farmasi, dan ruang farmasi ini terbakar sehingga dialihkan ke ruangan lain ketika pasien ingin mengambil obat. Dan untuk korban jiwa, tidak ada korban jiwa, karena memang pada saat api tersebut berkobar, ini pasien sudah langsung dievakuasi keluar ke ruangan terbuka di depan Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan sampai saat ini memang kami masih menunggu informasi lebih lanjut penyebab kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Hermina. Namun bisa kami ceritakan sedikit juga Sila dan juga pemirsa, untuk kondisi tadi pagi memang terjadi ketersendatan di depan Rumah Sakit Hermina, karena memang di dua ruas jalan di depan Rumah Sakit Hermina ini terdapat galian yang memang ini menjadi penyempitan, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di depan Rumah Sakit Hermina. Namun hingga saat ini sudah lancar kembali untuk lalu lintas di depan Rumah Sakit Hermina. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ismalia, langsung melaporkan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, akibat cuaca buruk, perahu yang ditumpangi belasan mahasiswa KKN UGM terbalik di Pulau Wahar, Maluku Tenggara. Tragis, 2 mahasiswa UGM meninggal dunia. Berangkat dari Desa Debut menuju Pulau Wahar, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik. Kondisi cuaca yang buruk semakin mempersulit masyarakat untuk evakuasi para korban. Merespon laporan dari salah satu masyarakat, tim rescue Pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat, sementara 2 orang meninggal dunia. 1 diantaranya ditemukan oleh masyarakat setelah sebelumnya dikabarkan menghilang. Para korban pun dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Tubun guna penanganan lebih lanjut. Dari Maluku Tenggara, Maluku, Juanda Sari Anyus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang balita terjatuh dari bus bertuliskan Mabes Angkatan Darat di Jalan Tol Jor Joglo Ciledug Bintaro. Pihak TNI AD menyebut bus sedang digunakan untuk keperluan takziah. Seorang pengemudi yang tengah melaju di Jalan Tol Jor Joglo Ciledug Veteran Bintaro mengalami peristiwa tak terduga, di mana seorang balita tiba-tiba terjatuh dari sebuah bus yang ada di depannya. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut dan langsung mengevakuasinya. Pengemudi kemudian melihat bus yang membawa balita tersebut berhenti di pinggir jalan dan langsung serahkan balita ke orang tuanya yang merupakan penumpang bus. Pihak TNI Angkatan Darat buka suara terkait peristiwa ini, karena di badan bus ada tulisan Mabes AD. TNI menyebut bus digunakan dalam rangka takziah. Dalam perjalanan, seorang balita penumpang bus duduk dekat pintu darurat. Pintu tiba-tiba terbuka hingga balita malang itu terjatuh. Menurut Kepala Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya, peristiwa terjadi pada Senin kemarin. Kami sedang melakukan pengumpulan informasi dan data bersama-sama terkait dengan penyebab daripada balita tersebut jatuh dari kendaraan bus. Demikian yang bisa disampaikan. Akibat peristiwa ini, balita mengalami luka ringan pada tubuhnya. Orang tua diimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengawasi buah hatinya, khususnya dalam berkendara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan.